Shalom saudara, apa kabar? Saya yakin, saya percaya kita semua tetap di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakannya di dalam terjemahan The Passion Translation. Firman Tuhan berkata, "And God blessed them in His love, saying, reproduce and be fruitful, populate the earth and subdue it. Reign over the fish of the sea, the bird of the air, and every creature that lives on earth." Jika kita memperhatikan kalimat reproduce and be fruitful di atas saudara, ini adalah kalimat perintah saudara. Ini adalah kalimat yang sangat penting karena di akhir kalimat itu diakhiri dengan tanda seru. Ini adalah perintah Tuhan saudara, bukan hanya himbauan, tetapi ini sesuatu yang harus kita kerjakan. Tentunya yang dimaksudkan dengan reproduce di sini bukan hanya melahirkan keturunan secara jasmani, secara lahiriah saja, tetapi bagaimana kita melahirkan generasi yang mempunyai karakter yang sesuai dengan karakter Kristus, yang serupa dengan Kristus. Kita juga melahirkan karya-karya yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Tapi mari kita perhatikan terlebih dahulu kata-kata sebelum kalimat perintah tersebut, saudara. Kata-katanya adalah God bless them in His love. Tuhan memberkati mereka dalam kasih-Nya. Sebelum Tuhan memberikan perintah, Tuhan terlebih dahulu memberkati manusia itu, saudara. Artinya apa? Artinya adalah sebelum Tuhan memberikan perintahnya kepada manusia, Tuhan sudah memikirkan, Tuhan sudah menyiapkan apa saja yang menjadi keperluan manusia itu pada saat dia menjalankan perintah itu, saudara. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai pegangan. Yang pertama, saudara, Tuhan telah menyediakan semua yang kita perlukan. Sebelum Tuhan menjadikan manusia pada hari yang ke-6, Tuhan sudah menyediakan semua yang menjadi kebutuhan manusia itu. Di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Luar biasa saudara, sebelum kita ada, makanan kita pun sudah disiapkan oleh Tuhan. Yang kedua, tidak hanya Tuhan menyediakan, selanjutnya Tuhan juga memberikan kemampuan atau kuasa kepada kita. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, firman Tuhan berkata, "Kemudian Allah berfirman lagi, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa kita, untuk diberi kuasa atas semua binatang di lautan, di udara, dan di bumi." Tuhan memberi kita kuasa, Tuhan memberi kita kemampuan untuk kita bisa melakukan tugas dan pekerjaan kita, saudara. Sama seperti pada saat Adam menamai binatang, Adam diberikan kemampuan untuk mengatur dan menamai serta mengingat semua binatang yang ada di bumi, sehingga tidak ada satu nama binatang pun yang tertukar, saudara. Yang ketiga, yang selanjutnya, saudara, setelah Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita dan Tuhan juga memberikan kemampuan, memberikan kuasa kepada kita, Tuhan juga memberikan otoritas dan kepercayaan kepada kita. Kejadian 2 ayat yang ke-19 berkata, "Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu."
Yang selanjutnya saudara, yang keempat, yang terakhir, tidak hanya Tuhan menyediakan dan memberikan kemampuan kepada kita dan juga memberikan otoritas kepada kita, tetapi Tuhan juga berjanji akan menyertai dan memberikan hikmat kepada kita. Seperti pada saat manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, antara Tuhan dan manusia bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berkomunikasi secara langsung saudara. Pada saat ini pun kita dengan Tuhan bisa berkomunikasi dengan baik saudara, tanpa dibatasi oleh waktu, tanpa dibatasi oleh tempat. Kenapa saudara? Karena Tuhan tinggal di dalam hati kita. Setiap orang yang percaya kepadanya, Roh Tuhan tinggal di dalam hati kita saudara. Yakobus 1 ayat yang kelima berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Biarlah setiap kita yang kekurangan hikmat, biarlah setiap kita yang tidak tahu harus melangkah kemana, kita minta hikmat kepada Tuhan kita. Tuhan akan memberikan dengan murah hati saudara. Tuhan tidak akan mengungkit-ungkit masa lalu kita, tetapi Dia akan memberikan hikmatnya sesuai dengan kemurahan hatinya saudara. Apapun juga yang menjadi tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, percayalah Tuhan tidak hanya menyuruh saja saudara, tetapi Tuhan sudah menyediakan, memperlengkapi kita, memberikan kemampuan dan juga menyertai kita. Jangan pernah kita dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan saudara, karena Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Dia juga Alfa dan Omega. Dia yang merencanakan, Dia yang tahu sejak awalnya, dan Dia juga tahu endingnya saudara. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di setiap musim kehidupan kita, dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa ada beserta kita saudara. Mari kita lahirkan generasi-generasi yang memiliki karakter yang serupa dengan Kristus, dan juga kita melahirkan karya-karya yang senantiasa memuliakan Tuhan kita. Dan biarlah melalui pekerjaan-pekerjaan kita, melalui apa yang kita lahirkan, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Haleluya, amin.